Puncak Kehidupan. Bab 391. Sejak mereka berbicara di telepon, Head tidak tahu ekspresi apa yang tiba-tiba terbentuk di wajah ayahnya. Namun, setelah ayahnya mengangkat telepon lagi, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah atau mencoba menyelidiki Alex, apalagi menemukan seseorang untuk berurusan dengannya. Mereka akan membicarakannya setelah Frank kembali. Saat itulah dia tahu bahwa Alex ini, yang disebut Clue sebagai pengecut yang tidak punya tulang punggung, harus memiliki dukungan yang kuat sampai-sampai ayahnya, orang yang tangguh, memiliki sedikit ketakutan terhadapnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, ayah? Head sangat terkejut, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan terlalu banyak bertanya. Anggap saja kamu tidak pernah melihat orang itu, kata Frank. Baik. Setelah menutup telepon, Head merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia awalnya berencana untuk mengumpulkan beberapa master dari Valtameri untuk memancing Alex keluar dan menyerangnya sebagai sebuah kelompok. Dia percaya bahwa mereka akan mampu mengalahkan Alex dengan cara ini. Bahkan jika dia bisa bertarung, bisakah dia bertarung melawan senjata? Untungnya, dia belum bertindak. Bang! Head berjalan kembali dan memberikan tendangan keras ke perut Clue. Bajingan, bajingan, pertanda kemalangan. Kemudian, dia menoleh ke beberapa bawahannya dan bertanya, siapa yang menginginkan wanita ini? Semua bawahannya menggelengkan kepala. Meskipun dia adalah gadis yang sangat cantik, nasib buruk yang mengikutinya membuat mereka tidak menginginkannya bahkan jika kamu membayar mereka. Apakah kamu mau? Salah satu bawahannya yang lain membuat gerakan di lehernya, mendecakkan lidahnya. Ketika Clue melihat itu, dia berseru kaget dan buang air kecil karena ketakutan. Dia buru-buru membaringkan dirinya di kaki Head Accardo. Tuan Muda Accardo, tolong jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Dorothy Essex. Itu benar, istri Alex, Dorothy cantik. Adik perempuannya juga cantik, dia adalah primadona kampus. Aku dapat membantumu mendapatkannya. Mereka 100 kali lebih cantik dariku, dan mereka perawan. Bang! Head menendang dadanya. Siapa bilang aku akan mengejar Alex? Bajingan, itu semua karena kamu. Setelah menendangnya terus-menerus, Clue akhirnya pingsan. Cari tempat dan usir dia. Kau tidak akan membunuhnya, tanya salah satu bawahannya. Kilatan melintas di mata Head. Dia belum bisa mati. Posisinya sebagai mantan pacar Alex telah menyelamatkan hidupnya. Adapun Alex, setelah dia menurunkan Zendaya di tempat parkir, dia pulang. Ketika dia beresonansi dengan kekuatan mental Zendaya, dia mendapat banyak manfaat darinya, dan kekuatan mentalnya telah melihat peningkatan yang relatif besar. Itu aneh. Sebelumnya ketika dia mendengarkannya bernyanyi di konser, dia tidak pernah merasakan hal seperti ini, tetapi ketika dia bernyanyi untuknya sendirian, jelas bahwa kekuatan mentalnya seperti magnet raksasa. Sayangnya, Zendaya mungkin tidak akan menyetujui penampilan solo setelah pelukan ambigu itu. Teleponnya bordering saat ini. Itu adalah telepon dari Dorothy. Dia sedikit mengamuk dan berkata, apa yang kamu sibukkan beberapa hari ini? Anda bahkan tidak menelepon saya atau pulang untuk makan. Apakah kamu masih peduli dengan istrimu ini? Alex tercengang sejenak, lalu diam-diam menghitung waktu menstruasinya. Seharusnya belum datang. Istriku, aku sibuk mencari uang. Bukan pekerjaan mudah untuk menjadikan kamu wanita terkaya di California. Alex menjawab dengan senyum di bibirnya. Betulkah? Berkencan dengan dokter wanita yang tidak tahu malu akan membuatku menjadi wanita terkaya di California. Dorothy dengan dingin membalas, dan mobil Alex hampir menabrak pagar. Istriku, apakah kamu mendengarkan omong kosong adikmu lagi? Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang kita, dan dia tidak sabar menunggumu menceraikanku dan mencarikan suami baru untukmu. Apakah kamu bertemu dengannya? Yah, aku punya urusan yang serius. Datang dan jemput aku malam ini. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk menjelaskannya secara langsung. Juga, beli papan cuci di jalan, kata Dorothy dingin. Untuk apa kamu membutuhkan papan cuci? Tanya Alex kaget. Bukankah kita punya mesin cuci di rumah? Ini untukmu berlutut. Dorothy mencibir. Wajah Alex membeku sesaat, tetapi kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang harus dia lakukan malam ini,
dan buru-buru berkata, aku tidak bisa melakukannya malam ini, aku punya janji. Bab 392. Dengan dokter wanita itu. Tentu saja tidak. Dengan Jack Tran dari Tousan Leaves Construction, orang yang memberi kami kontrak. Aku harus menjaga hubungan baik dengannya, kan? Aku ingin tahu untuk siapa aku melakukan semua ini. Tanyanya, berharap mendapat pujian atas pekerjaannya. Kalau begitu, setelah selesai, bawa baju ganti. Petik 2. Untuk apa? Bagaimana menurutmu? Untuk menginap. Petik 2. Aku tidak akan tidur di kamar pengurus rumah tangga. Lakukan apa yang kamu inginkan. Setelah menutup telepon, mobil Alex nyaris menabrak mobil di depannya. Apa maksudnya itu? Apakah itu berarti mereka bisa tidur di ranjang yang sama? Bajingan, tidak mudah untuk selalu melihat cahaya di ujung terowongan. Papan cuci, tidak mungkin untuk membelinya di zaman sekarang ini. Pukul 5, Alex datang ke pertemuan pujian yang diselenggarakan khusus oleh perusahaan Leana. Agar tidak menarik perhatian, dia datang sendiri. Perusahaan Leana bernama Alluring Paradise Clothing, terlibat dalam desain dan perdagangan mode. Leana sendiri adalah perancang busana yang sangat baik. Setelah bertemu Jack dan menerima investasinya, Alluring Paradise Clothing didirikan. Mereka tidak menyangka bisnisnya akan terus bertumbuh lebih besar dan lebih besar ke titik di mana bisnis memiliki cabang di luar negeri. Itu sebabnya perusahaan memiliki banyak karyawan. Leana telah memesan restoran prasmanan besar untuk mengadakan pertemuan pujian. Alex. Tanpa diduga, dia dipanggil bahkan sebelum melangkah ke pintu masuk. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik mengenakan kacamata dan kemeja putih, tingginya sekitar 5,4 kaki. Jelas bahwa dialah yang memanggilnya, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia berperilaku seolah-olah kamu harus mematuhinya begitu dia memanggil kamu. Alex tertegun sejenak. Bahkan setelah memperhatikannya dengan baik, dia tidak bisa mengenali siapa dia. Dia juga tidak suka sorot matanya. Jadi, dia mengabaikannya dan terus berjalan menuju aula dengan tangan di belakang punggungnya. Berhenti. Wanita itu berteriak padanya. Kemana kamu pergi? Aku tahu bahwa kamu telah berubah dari berada di puncak orang muda dan kaya, ke bawah sebagai sampah yang dibuang dan ditinggalkan yang tidak memiliki manfaat untuk bertemu orang. Dan apakah kamu tidak mengenalku? Alex bingung ketika dia berbalik dan berkata, apakah kamu kenal diriku? Wanita itu murka. Bajingan, apakah kamu serius? Aku yakin kamu ingat Chloe, kan? Aku Megan Tyrrell. Alex langsung ingat saat mendengar nama itu. Ah, jadi itu kamu. Itu adalah gadis yang pernah menjadi teman sekamar Chloe. Tetapi Alex dan Chloe baru bersama selama sebulan sebelum mereka memutuskan bahwa itu tidak berhasil dan putus. Jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa dia tidak mengingat teman sekamarnya, Megan Tyrrell. Megan menghela nafas, tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik yang dia rasakan. Selama ini, kamu benar-benar bekerja di Alluring Paradise. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu di departemen mana? Apakah kita belum pernah bertemu? Aku dari departemen sekretaris. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya, karena kita sudah saling kenal sebelum ini. Bahkan jika kamu telah jatuh sekarang, kamu pasti tidak memiliki harga diri. Betapa rendahannya. Dia terus mengoceh tanpa henti. Wanita ini memiliki temperamen yang tinggi. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, makna di baliknya tulus, dia ingin membantunya. Alex tidak perlu repot-repot menjelaskan, tetapi hanya menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan mencarimu jika aku butuh bantuan. Mega mengangguk. Masuklah, dan ingat untuk datang ke meja nomor 3 untuk bersulang. Miliki kepercayaan diri, jangan bertindak seperti orang yang tidak berguna. Alex terdiam. Sejak kapan dia bertingkah seolah dia tidak berguna? Saat ini, seorang wanita lain dengan pakaian kantor datang, menunjuk ke Megan. Mak, dan siapapun kamu, bantu aku memindahkan beberapa barang. Sikap Megan langsung berubah 180 derajat. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, tentu saja, Sister Weber. Lagi pula, aku sangat kuat. Mata Alex melebar, dan tawanya hampir keluar. Megan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi, kita perlu memindahkan barang-barang. Alex menggaruk hidungnya, lalu berbalik untuk mengikutinya.
Bab 393. Alex mengikuti, tetapi matanya terus mengembara ke pantat Sister Weber. Dia datang untuk menemukan orang yang telah menempatkan parasit pada Leanne. Dia tidak berencana untuk menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya, mengharapkan jawaban datang kepadanya. Benar saja, dia menemukan orang itu begitu dia tiba. Ketika Sister Weber mendekati mereka sebelumnya, cacing parasit yang ditempatkan Alex dalam botol kaca di sakunya bereaksi keras. Ia mulai melompat-lompat di dalam botol, ingin membalas pelukan ibunya. Untungnya, dia telah membuat persiapan yang diperlukan pada cacing itu. Bahkan jika itu cemas dan membuat gerakan sengit, ingin mengembalikan ibunya, dia tidak akan merasakannya. Kalau tidak, Sister Weber, yang memiliki parasit induk di tubuhnya, akan merasakannya lebih awal. Pindahkan semua anggur dan minuman ke dalam. Kemudian, bagikan 5 botol anggur merah dan 1 kotak minuman per meja. Jangan kacau. Aku akan tahu karena kamu satu-satunya yang saya minta untuk melakukan ini. Sister Weber menunjuk tumpukan minuman di pintu masuk, menginstruksikan Megan dengan belak-belakan. Megan kaget melihat tumpukan barang yang harus dipindahkan. Ini terlalu berlebihan, Sister Weber. Izinkan saya memanggil beberapa rekan pria untuk membantu. Akan lebih cepat seperti itu. Sister Weber memelototinya. Kenapa harus mencari orang lain? Ini hanya beberapa anggur dan minuman. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu cukup kuat? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan hal-hal kecil ini dengan baik, bagaimana kamu berharap untuk memainkan peran yang lebih besar di Departemen Kesekretariatan? Cukup kalian berdua saja. Cepat dan bergerak. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas ini, konsekuensinya tidak akan menyenangkan. Karena itu, dia berbalik, pinggulnya bergoyang seperti yang dia lakukan saat pertama kali masuk. Megan hampir menangis. Bagaimana kita bisa memindahkan kotak sebanyak ini sendiri? Dan dia bahkan tidak mengizinkan kami untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. Apa yang dia maksud dengan itu? Alex memandang Sister Weber saat dia berjalan pergi dengan tatapan dingin. Dia sebelumnya menduga orang yang menanam parasite di Leanne adalah seorang pria karena itu adalah jenis mantra yang biasa dilakukan di antara sepasang kekasih. Dia tidak berharap pelakunya adalah seorang wanita. Mungkinkah ada sesuatu antara Sister Weber dan Leanne? Kemungkinan lain adalah ada sesuatu antara Sister Weber dan Jack. Tidak bisakah kamu melihatnya, Megan? Kamu menjadi sasaran. Apakah kamu memiliki beberapa perselisihan dengannya sebelumnya? Siapa dia? Alex bertanya dengan tenang. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah kamu baru saja bergabung dengan perusahaan baru-baru ini? Kata Megan curiga. Dia sekretaris pertama Alluring Paradise, dan tangan kanan Miss Leanne. Dia adalah favorit Miss Leanne, dan dia adalah orang yang luar biasa. Alex, aku yakin kamu pasti sudah mengetahuinya. Jangan menyinggung perasaannya, jika tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Alex terdiam. Kamu sepertinya tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jika aku tetap di sampingmu, aku yakin aku juga akan menjadi sasarannya. Sepertinya lebih baik jika aku tidak pergi ke mejamu untuk bersulang denganmu nanti. Megan menatapnya dengan dingin, tapi tidak ada yang lebih baik untuk dikatakannya. Sebaliknya, Alex mulai bertanya padanya tentang Sister Weber. Alex segera mengetahui bahwa nama Sister Weber adalah Cindy Weber. Selain sebagai sekretaris pertama, dia juga seorang direktur eksekutif perusahaan, kedua setelah ketua. Dia adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan cepat dan tegas. Banyak orang di perusahaan ini takut padanya. Kemudian, dia bertanya, mengapa kamu menanyakan detail seperti itu? Anda tidak mungkin tertarik padanya kan? Alex mendengus pelan. Tidak mungkin. Tidak sedikit pun. Pada saat ini, dia melihat Jack berjalan mendekat. Tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Megan, dia dengan cepat berkata, "Oh, aku benar-benar ingin buang air kecil. Kamu mulai memindahkan barang-barang terlebih dahulu, aku harus pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena dia ingin mengetahui apakah Cindy sendirian, atau jika dia memiliki kaki tangan. Megan merasa cemas. Hei, serius, memindahkan semua ini sendiri. Tuan Alex. Tuan Jack, anggap saja kamu tidak mengenalku untuk saat ini, dan perlakukan aku seperti karyawan perusahaanmu.
Aku akan memeriksa sekali lagi. Yakinlah, aku sudah memiliki sebuah petunjuk. Ketika Jack mendengar ini, dia sangat gembira. Alex memasuki aula dan EBR jalan di sekitar tempat itu, tampak santai tetapi diam-diam waspada. Tiba-tiba, suara keras terdengar dan orang banyak berteriak kaget. Bab 394. Alex melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Megan. Dia telah membawa sekotak anggur merah, tetapi secara tidak sengaja tersandung dan jatuh. Secara kebetulan, setelah botol anggur pecah, beberapa cairan memercik ke tumit putih Cindy. Maaf, aku sangat menyesal, Sister Weber. Aku tidak bermaksud begitu. Megan meminta maaf dengan tergesa-gesa. Menamparkan. Cindy menamparkan wajah Megan. Apa kamu bercanda? Kamu bahkan tidak bisa menangani beberapa botol anggur. Apa gunanya perusahaan mempertahankanmu? Atau kamu melakukannya dengan sengaja? Apakah kamu menyimpan dendam terhadapku karena membuatmu memindahkan minuman agar kamu berpura-pura tergelincir? Apakah kamu ingin menghancurkanku sampai mati? Pergi dari hadapanku. Kamu tidak harus datang bekerja lagi besok. Cindy tidak mengampuni Megan sama sekali saat dia menamparnya lagi. Semua orang yang hadir tidak tahan menyaksikan adegan itu terungkap, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani ikut campur. Semua orang tahu temperamen Cindy. Jika kamu berani ikut camp, dia juga akan membuatmu menangis. Saat itu, sebuah tangan keluar untuk meraih pergelangan tangan Cindy tepat saat dia mengangkat tangannya untuk memberikan tamparan lagi. Jelas, itu adalah Alex. Kamu siapa? Beraninya kamu menyentuhku? Lepaskan, atau kamu sudah lelah bekerja di sini. Kamu dipecat. Cindy berkata dengan marah sambil memarahi Alex. Megan menarik Alex, menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Namun, Alex mengabaikan semua itu, menatap Cindy dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Memang ada yang akan dipecat, tapi orang itu bukan aku, itu kamu. Apa? Semua orang yang hadir tercengang, dan mereka memandang Alex seolah dia orang gila. Beberapa bahkan saling berbisik, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu bodoh sehingga dia bahkan berani mengacaukan sekretaris Weber? Siapa tahu, mungkin dia terlalu bersemangat. Mungkinkah dia pacar sekretaris Tyrell? Apakah itu sebabnya dia membelanya? Cindy sangat marah, dia tertawa. Pecat aku. Lelucon apa itu? Apa kau sudah gila? Adapun Megan, dia menghela nafas sedih di dalam hatinya. Jika dia membiarkannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan pekerjaannya. Tapi setelah Alex masuk dan menyebabkan keributan ini, Cindy pasti tidak akan melepaskannya. Jelas bahwa dia akan dipecat. Karena itu akan terjadi, dia menarik Alex dan menghadap Cindy. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, Sekretaris Weber. Jika kamu memiliki keluhan tentang diriku, datang dan bicaralah padaku. Jika kamu ingin memecatku, baiklah, aku akan mengakuinya. Aku tidak ingin bekerja di sini lagi dengan orang sepertimu di perusahaan. Alasan aku jatuh bukan karena aku ceroboh, tetapi karena aku benar-benar tidak dapat memindahkan barang-barang lagi. Kamu memintaku, seorang wanita, untuk memindahkan begitu banyak kotak anggur, dan tidak mengizinkanku untuk meminta bantuan sama sekali. Apakah kamu memiliki agenda tersembunyi? Kapan aku menyinggungmu? Kata-kata Megan membuat semua orang tiba-tiba fokus pada Cindy. Namun, Cindy tidak merasa malu untuk diekspos sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, itu benar, aku menargetkanmu. Aku tidak suka penampilanmu, jadi bagaimana dengan itu? Departemen Kesekretariatan milikku, Cindy Weber. Aku memperingatkanmu, menjauhlah dari ketua Graves. Lupakan saja, pergi dari pandanganku. Kamu dapat pergi ke perusahaan untuk mengemasi barang-barangmu dan menyerahkan pengunduran dirimu besok. Kamu juga tidak perlu menghadiri perjamuan malam ini. Nyah. Baiklah, aku akan pergi, apakah kami pikir aku suka di sini? Megan hendak berbalik, berniat pergi dengan gusar. Namun, Alex menariknya kembali. Orang yang harus pergi adalah dia, bukan kamu. Semua orang menghela nafas lagi. Apakah orang ini gila? Siapa dia? Megan menghela nafas, dan berkata kepada Alex, aku tahu kamu enggan meninggalkan pekerjaan ini. Maaf, kamu mungkin juga dipecat oleh wanita busuk ini karenaku. Tapi itu tidak masalah, aku akan memperkenalkanmu dengan yang lebih baik. Cindy mendengus dingin.
Megan Tyrell, kamu terlalu naif. Tidak ada perusahaan lain yang akan mempekerjakanmu di masa depan. Aku akan memastikan kamu tidak akan bisa menjalani hidupmu di California. Semua karyawan yang menonton terkejut, mata mereka penuh simpati ketika mereka berbalik untuk melihat Megan. Saat itu, sebuah suara datang dari latar belakang. Oh, benarkah? Sepertinya orang yang tidak akan bisa terus tinggal di sini adalah kamu. Cindy Weber, kamu dipecat. Jack dan Leanne berjalan bersama, menatap Cindy dengan mata dingin. Bab 395. Apa? Ini Nona Leanne. Apa yang dia katakan barusan? Yang dipecat itu bukan Megan, tapi Cindy. Pada saat itu, semua orang tercengang tanpa kata-kata. Tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi. Cindy adalah favorit Leanne. Mereka bahkan mendengar bahwa Cindy telah menyelamatkan hidup Leanne sebelumnya, karena itu rumor Cindy memiliki setengah saham Alluring Paradise. Biasanya, keduanya cukup akrab sehingga mereka tampak satu pikiran. Baginya untuk tiba-tiba mengatakan bahwa Cindy dipecat benar-benar tidak dapat dipercaya. Nona Leanne, apakah kamu salah? Cindy juga tercengang. Bagaimana mungkin orang yang dipecat itu adalah aku? Jack berkata dengan dingin, itu kamu, Cindy Weber. Mulai sekarang, kamu dipecat. Petik 2. Dia mengulangi kata-katanya sebelumnya. Semua orang akhirnya mendengarnya dengan sangat jelas bahwa memang Cindy yang telah dipecat. Megan sama terkejutnya dengan yang lainnya. Adegan ini terlalu tak terduga. Cindy menatap Jack, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa, Jack? Apa hakmu memecatku? Kamu hanya suami Nona Leanne, yang bahkan tidak bisa membuatnya hamil, aku mungkin menambahkan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Mereka menatap Jack dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada orang yang bisa menanggung penghinaan semacam ini. Wajah Jack berubah hitam seperti dasar pot dalam sekejap. Menamparkan. Leanne tiba-tiba menamparkan Cindy, matanya sangat dingin ketika dia berkata, tidakkah kamu tahu alasan aku tidak bisa hamil sampai sekarang, Cindy? Apapun yang dikatakan suamiku juga dengan persetujuanku. Biar aku ulangi ini, kamu dipecat. Apa? Wajah Cindy berubah drastik, kepalanya terbentuk menatap Leanne. Pada saat berikutnya, dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut bersiul suara. Banyak orang bingung. Mungkinkah Cindy kehilangan akal sehatnya karena mungkin dipecat? Dia benar-benar bersiul saat ini, sungguh luar biasa. Tentu saja, ini bukan siulan biasa. Itu adalah suara khusus untuk mengendalikan cacing. Dengan adanya parasite, tidak hanya dapat mencegah wanita hamil, tetapi orang yang memegang parasite ibu dapat menggunakan suara yang berbeda untuk mendorong parasite anak agar bergerak. Misalnya menggigit. Orang dengan parasit akan mulai merasakan sakit yang tak terbayangkan, ke titik di mana mereka harus patuh mematuhi perintah. Namun, tidak terjadi apa-apa. Leanne berdiri diam di sana, matanya yang dingin menatap Cindy dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Keringat dingin bercucuran di kening Cindy. Dia bersiul lebih keras sekali lagi. Saat itu, Alex mengeluarkan botol dari sakunya. Cacing di dalamnya menggeliat-geliat dengan panik. Apakah ini hal yang kamu coba panggil? Ketika Cindy melihatnya, pikirannya berdengung dan dia tampak seperti akan meledak. Semua orang ngeri, terutama para wanita, ketika mereka melihat cacing yang begitu menjijikkan dan menakutkan. Mereka dengan cepat menutup mulutnya, berseru kaget. Ini, apa itu? Ini menjijikkan, aku merinding. Cindy dengan kasar meraih botol itu. Gedebuk. Alex segera menarik kembali tangannya dan langsung mendaratkan pukulan di leher Cindy di detik berikutnya, langsung menjatuhkannya. Mengabaikan keterkejutan semua orang, Alex mengangkat Cindy dan berjalan menuju pintu masuk. Bersambung.